Sekarang Bung Yesril. Saya tidak dapat memahami statement Abraham Samad itu. Mula-mula beliau mengatakan bahwa KPK tidak berwenang menyidik wakil presiden karena warga negara istimewa, presiden dan wakil presiden. Karena itu menyerahkannya kepada DPR untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tapi belakangan mengatakan tidak pernah KPK mengatakan tidak mampu menyidik wakil presiden. Yang pertama itu bukan persoalan KPK itu berwenang atau tidak berwenang. Dari segi hukum kita mengatakan KPK berwenang menyidik siapa saja di negara ini. Tidak kecuali presiden dan wakil presiden. Kita tidak mengenal adanya istilah warga negara istimewa. Dulu ada forum privilegiatum di bawah konstitusi dan Undang-Undang 50. Tapi sudah itu tidak ada lagi. Jadi presiden dan wakil presiden itu bisa disidik, bisa dituntut oleh KPK, oleh polisi maupun oleh jaksa. Meskipun polisi dan jaksa itu diangkat oleh presiden, tapi kewenangan mereka bukan dari presiden. Kewenangannya bersumber dari hukum. Karena itu bisa menyidik, bisa menuntut presiden itu. Dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh DPR. DPR sudah menggunakan hak pengawasannya, menggunakan angket, dan ketika angket itu, dia bertindak melakukan penyelidikan terhadap kasus senturi itu. Bedanya, DPR itu bukan penyidik. DPR itu adalah lembaga perwakilan, lembaga politik, dan dia tidak bertindak pro justisia dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Karena itu statement Abraham Samad mengatakan, silakan DPR melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan apa? Karena DPR itu bukan lembaga seperti KPK yang dapat bertindak melakukan penyelidikan dan penyidikan atas nama pro justisia. Dia tidak. Dan itu dilakukan oleh DPR ketika mereka melakukan angket itu. Ada kewenangan untuk panggil orang, periksa orang. Itu dilakukan ketika DPR menggunakan hak angketnya. Angket sudah dilaksanakan, selesai. Kalau sudah selesai angket itu, terserah DPR. Karena DPR dapat mengeluarkan hak penyataan pendapat. Hak menyatakan pendapat itu baik menanggapi kebijakan pemerintah yang menimbulkan gejolak di masyarakat, maupun sebagai tindak lanjut dari penggunaan salah satu hak DPR. Tapi kan DPR tidak memilih untuk menyatakan pendapat. Menyerahkan itu kepada KPK, jaksa, polisi untuk mengambil langkah-langkah hukum. Jadi kan sudah selesai sampai di situ. Bola itu sudah ditendang kepada KPK. Kenapa KPK tendang lagi kepada DPR? Sampai kapan selesai masalah ini? Nah, timbullah keraguan-raguan masyarakat. Ini KPK serius atau tidak? Abraham mengatakan, siapa yang mengatakan kami tidak mampu? Tidak ada orang yang meragukan bahwa KPK itu mampu atau tidak mampu untuk melakukan penyidikan kasus itu ini. Persoalannya KPK berani atau tidak berani, mau atau tidak mau melakukan penyidikan ini. Di situ kunci permasalahannya. Sekarang, kita sudah melangkah, 2 sudah dinyatakan tersangka. Coba kita pikir, pertama yang dinyatakan tersangka ini, orang yang sudah stroke yang tidak mungkin diadili. Kedua, Siti Fajriyah sudah sakit parah. Ini nyatakan tersangka beneran atau apa? Kedua, Budi Mulya, tersangka. Budi Mulya itu kasus gratifikasi, dikasih uang sama rabetan tular. 2 ini dinyatakan tersangka, ada urusannya sama Senturi. Sehingga orang mengatakan, KPK ini main-main aja. Nggak serius. Di situ letak persoalannya. Jadi, kalau sudah begini kan sama seperti dulu pada zamannya Gus Dur, Kejaksaan Agung mau menuntut Pak Harto. Dikira orang akan menuntut apa yang dilakukan Pak Harto selama 32 tahun berkuasa. Tapi ternyata yang dituntut itu hanya masalah yayasan. Kecil sekali. Jadi kalau dinyatakan Siti Fajriyah, apa yang mau digali dari Siti Fajriyah? Orang sudah stroke. Ngomong nggak bisa. Tetangga aja nggak kenal.
Apa yang mau dikorek dari Budi Mulya? Hanya masalah gratifikasi, masalah kebijakan Senturi. Apa bailout itu tepat? Apa melanggar hukum atau tidak? Ini ada perpu-perpu dikeluarkan. Apakah kebijakan bisa diadili atau tidak? Saya baca buku-buku Belanda yang anti kenyang membahas tentang beleid. Beleid tidak bisa diadili, ada syarat-syarat begini. Tapi orang juga melihat motif. Kenapa dikeluarkan perpu kayak begini? Ini tuh melindungi siapa? Motif itu bisa diurai. Panggil ahli-ahli menerangkannya ke KPK. Ada motif tidak? Nah, nanti akan kelihatan arah dari penyidikan ini. Tapi kalau seperti sekarang ini, ya, tidak melangkah kemana-mana, ya. Apalagi kalau mau dikaitkan, misalnya selama ini banyak sekali anak buah melakukan kesalahan, kena pasal 55 ayat 1 ke 1 atau pasal 56 KUHP. Dalam hal Bank Indonesia, ini tidak berlaku itu. Karena keputusan itu diambil oleh Dewan Gubernur. Dan hubungan Dewan Gubernur satu dengan yang lain itu bukan hubungan atasan dengan bawahan. Ini kolegial, kolektif, ambil satu keputusan. Dan pertanyaannya, bagaimana Siti Fajriah sama Budi Mulya bisa dinyatakan sebagai tersangka? Budiono tidak. Di situ pertanyaannya. Apakah dulu Gubernur BI yang pernah dihukum, Burhanuddin dan Aulia Pohan juga, itu kebijakan bukan? Kebijakan juga. Kebijakan juga. Kebijakan juga. Kita istirahat sejenak.